Sebab itu ya ben sing FPI ya ben ekstrem yo ben. Nyatanya pribumisasi kadang ya katut. FPI sejak tanggal 20 Juni tahun 2019 secara de jure telah bubar. Makanya yang kamu maksud dengan syariat Islam itu apa? Kalau sering bilang, yaitu misalnya ditetapkan undang-undang gini. Setiap syariat Islam, kenapa kita ngemis ke negara? Nunggu diundangkan. Kapan kita mandiri sebagai ulama kalau setiap syariat Islam nunggu diundang? Kenapa setiap syariat Islam kita ngemis ke negara? Potensi gangguan Kamtibmas ataupun provokatif, mengadu domba ataupun perpecahan itu ya, dan sara itu. Untuk menghindari hal-hal yang tidak penting, dan maka dengan ini kami deklarasikan Front Persatuan Islam. Makanya Nabi perhitungannya satu. Dalam kekecewaan kita terhadap pejabat, terhadap pemerintah, yang penting jangan ada kudeta, jangan ada revolusi yang berdarah-darah. Negara kita, Indonesia, ini adalah negara hukum. Oleh karena itu, hukum harus dipatuhi dan ditegakkan. Jadi sampean jangan terjebak, sampean sebagai orang modern jangan terjebak. Kalau niat itu baik semua. Tapi ketika Muninggo mempersatukan umat Islam, dengan dia bikin organisasi sendiri, dengan nama sendiri, itu nambahi jumlah perpecahan. Maka dengan ini kami deklarasikan Front Persatuan Islam. Enggak toh, misalnya organisasi ada Muhammadiyah, berarti percaya mau loro toh? Gara-gara sampean gawe dhewe percaya telu toh? Enggak kecewane gawe percaya papat toh? Aduh, tetep loro ae, suatu saat rukun gampang loro ae. Dibubarin lagi nggak apa-apa, saya ganti lagi jadi Front Penjaga Islam. Singkatannya sama, yang mimpin sama, kerjaannya sama. Karena itu tadi sampai Quran ngeritik wa tul insanu bisyarri du'ahu bil khair. Kita ini mudah gegabah. Kowe ditokoi Gus Dur kecewa, ditokoi Basim kecewa, tokoi Pak Karno kecewa. Kowe milih tokoh sapa? Yang dilarang itu tidak diperbolehkan ya untuk disebarkan kembali ataupun yang kemudian diberitakan kembali. Yang itu melanggar hukum tidak diperbolehkan. Itu intinya berkaitan. Tokoi awam dewe, boleh kita yang jembar dada. Saya tuh tidak pernah ngeritik SBY sebagai presiden. Kalau ngeritik ya dia punya kebijakan apa, saya tidak cocok, saya kritik. Tapi saya sebut halnya apa. Di Presiden Soekarno disek uang ya kecewa. Uang lengsere Pak Karno ya lewat demo saat inflasi 600 digit. Bubarin lagi, kita bikin lagi FPI juga Front Pemersatu Islam. Amin. Kita bikin lagi Front Penyelamat Islam. Gulingnya Soekarno ya lewat demo. Nyatanya di Presiden Soeharto ya kecewa, ya dipecat lewat demo, lewat power people. Itu Presiden ini Habibie ya kecewa, konang sedilo ae. Lagi Habibie urung luguh tenanan ya, kinang pemilu, kowe iku presiden transisi, lho geneman kok ngono. Jadi kinang pemilu, kowe iku presiden transisi. Mila niku kita mboten perlu bingung-bingung diserang wong sak gelem gawe negara Islam, jawabe gampil mawon wong gak wajib. Umumnya presiden nak dijamin konstitusi, kok ora ono presiden kok kon sedelo. Mau kon gawe persiapan pemilu. Mergo kuwi presiden Habib Rizik niku nate kempal kali kula diundang padha-padha kali Rahmawati teng Hotel Indonesia Jakarta. Habib Rizik ngadeg teng mikrofon mungel, "Yang terhormat Gus Dur yang selalu menyebut saya teroris lokal." Yo bareng diketi Gus Dur yo kecewa meneh dipecat. Nah Megawati urung sempat mecat wis leren dhewe mergo mesti delok lah. Ora usah dipecat wis leren dhewe. Kita bikin lagi Front Persaudaraan Islam. Amin. Kita bikin lagi Front, pokoknya sekali yang bubarin kita bikin lagi FPI yang baru. Amin. Hilang satu tumbuh 1000. Amin. Ya orang gampang kecewa itu merusak tatanan. Ambek NU kecewa, ambek Muhammadiyah kecewa. Ambek apa saja kecewa itu ya mental kita harus mudah syukur. Jangan ada yang merasa paling benar sendiri dan yang lain dipersalahkan. Jangan ada yang merasa paling agamis sendiri. Coba sekarang orang-orang sing stres, sing tadoyuk fiddin, sing rasa agama digawe repot. Wah, setengah stres kabeh. Mangger tamu kiai kabeh dirasani, tokoh kabeh dirasani, fenomena sosial apa wae Kalau kita hanya bicara benar salah, yang benar cuma kita. Orang lain salah semua. Perempol kabeh salah. Lah kowe dhewe ku piye?
Kowe salah tau orang dipikir. Yang A ya, yaitu masyarakat tidak terlibat secara langsung maupun tidak langsung itu mendukung memfasilitasi kegiatan ataupun penggunaan atribut dari Front Pembela Islam. Tapi kan kita adil, saya itu sering ditanya, menurut jenengan Habib Rizik itu gimana? Habib Rizik itu dzurriyyah Rasul, nahi mungkar itu pasti baik. Tapi saya juga bilang Pak Quraisyhab ya orang alim juga dzurriyyah Rasul, dan cara pandang Pak Quraisyhab ya kayak begitu. Kan nggak mungkin Pak Habib Rizik tak banding nomor mazhab Ruhin kan tidak mungkin. Ono asape langit sampai bumi. Itu sebabnya saudara saya Quraisyhab tidak mau disebut Habib karena dia merasa hanya cucu-cucunya saja yang boleh memanggilnya Habib. Enggak, kita kan makanya saya itu ingin ya yang ngaji saya. Kalau Anda itu ittiba sama Habaib, ya bandingannya Habaib. Saya ini orang alim tapi masih belajar. Saya baca ideologi FPI, saya juga baca bukunya Pak Syihab. Enggak, saya enggak pusing karena FPI hanya organisasi, alat juang bukan tujuan. Kalau sampean mengidolakan Habib yang keras karena itu Habib, dan Quraisyhab apa tidak? Habib. Beliau juga profesor doktor orang ahli tafsir. Tapi beliau tenang saja. Wawancara ning Metro TV. Sing wawancara ini lho, bintang blotor lho. Dibubarin lagi, saya bikin lagi Front Persaudaraan Islam. Singkatannya sama FPI yang mimpin dia juga. Pak Syihab itu biasa. Ya memang beliau gitu, memang ya beliau punya sanad juga. Punya sanad juga cara ngadepi masyarakat begitu. Apalagi sanad itu didukung fakta. Satu di antaranya adalah memahami ayat-ayat Al-Quran secara amat terbatas. Kita tahu di dalam Al-Quran itu ada perintah berjihad dengan harta dan anfus. Anfus itu ada yang mengartikan jiwa. Sebenarnya anfus itu, nafs itu adalah totalitas manusia. Dalam tradisi ahli sunnah, kitab-kitab ojo kancanan wong nakal, mari katut. Nah, tapi kita juga punya satu mandat, satu metode. Barang mungkar dadekno apik. Awal iso dadekno apik kudu gelem kenal, gelem ngandani. Nah, kenal ora gelem piye carane? Ngandani. Jadi kita kan punya dua aturan. Sing sitok kon dandani berarti kudu gelem kenal. Sing sitok kudu duwi ben ora terkontami. Tidak ada satu kelompok atau ormas yang menempatkan dirinya di atas negara. Apalagi ormas tersebut melakukan tindak pidana, dapat merobek-robek kebinekaan kita karena menggunakan identitas sosial, apakah suku atau agama. Tidak boleh. Saya harus melakukan penegakan hukum yang tegas terhadap model seperti ini. Tidak ada gigi mundur, maju terus. Punya Maluku, kita punya NTT. Ketika dipaksakan dulu piagam Jakarta yang memaksakan syariat Islam, tentu mereka akan menantang keluar dari Indonesia, NTT dan Ambon, Irian Jaya. Kemudian dikatakan yang berjihad itu harus berusaha sungguh-sungguh untuk menggunakan dayanya demi mencapai target dari jihadnya, sehingga dia tidak akan berhenti berjihad kecuali kalau dayanya habis atau tujuannya tercapai. Dulu kita berjihad mencapai kemerdekaan. Tapi yo ben yo FPI yo keben ekstrem yo keben. Nyatanya pribumisasi kadang yo katut. Artinya bahwa yang poin 2D tersebut selama tidak mengandung berita bohong ya, potensi gangguan Kaptipmas ataupun provokatif, mengadu domba ataupun perpecahan itu ya, dan sara itu. Makanya yang kamu maksud dengan syariat Islam itu apa? Kalau sering bilang, yaitu misalnya ditetapkan undang-undang gini. Setiap syariat Islam, kenapa kita ngemis ke negara, nunggu diundangkan? Kapan kita mandiri sebagai ulama kalau setiap syariat Islam nunggu diundang? Kenapa setiap syariat Islam kita ngemis ke negara? Enggak apa-apa, saya nggak pusing kok. FPI mau dibubarin, saya nggak pusing. Ini malam Front Pembela Islam yang disingkat FPI dibubarkan. Enggak apa-apa, besok lagi saya bentuk lagi Front Persatuan Islam. Singkatannya sama FPI. Harusnya kebijakan-kebijakan penguasa atau raja itu mau kufatun ala fatawal ulama, ala fatawid ulama, fatwa-fatwi. Raja atau penguasa itu kalau punya keputusan itu harus ikut pada garisnya ulama.
Indonesia itu dulu kedatangan Islam itu tidak pernah dipertentangkan antara Islam dan negara, sehingga diskusi itu sudah salah karena para wali itu tidak pernah mempertentangkan Islam dan keindonesiaan atau kebinekaan. Satu, bahwa para wali itu misinya dakwah, di mana-mana dakwah itu pasti ketemu yang berbeda, mulai beda agama, beda pilihan madhab, beda tradisi, beda kultur. Jadi itu tidak perlu dipertentangkan, tapi malah itu jadi lahan dakwah. Sehingga kita-kita ini kalau diminta diskusi hubungan negara dan agama, malah bingung. Memangnya kenapa? Tentu kita sebagai muslim di Patani, di Thailand hanya bersyarat yang penting pemerintahan tidak memberangus masjid. Artinya selagi masih tidak menghalang-halangi institusi agama yang bernama sholat, itu kita tidak usah revolusi. Jadi dari awal Quran itu ingin sekali nggak ada perang. Kecuali kalau simbol-simbol agama dihalang-halangi, dihanguskan. Nah, kita sebagai ulama, sebagai seorang muslim, perhitungan kita sederhana. Selagi bangsa Indonesia atau pejabat Indonesia tidak menghalang-halangi institusi yang bernama sholat, ibadah, kita harus ngakui itu pemerintahan yang sah. Makanya Nabi perhitungannya satu. Dalam kekecewaan kita terhadap pejabat, terhadap pemerintah, yang penting jangan ada kudeta, jangan ada revolusi yang berdarah-darah. Saiki boten teroris yo Allahu Akbar, polisi sing lagi sholat yo Allahu Akbar. Terus kue PD piye? Ora jelas. Ora jelas ya kita sikape ya ora jelas. Saiki nganggo hukum sosial sing normal, nek apik ya diapiki. Saiki mboten musuhe mukmin kaya mukmin, mukminem ya abal-abal, musuhe ya rondo abal-abal, kan ora jelas benere, ora jelas. Soale berhubung ora jelas kudune sikap kita ya ora jelas. Jadi ora oleh tukaran saiki kok tenanan. Mergo musuhe ora mesti salah, kita ora mesti bener. Jadi nak ono wong saiki majibno jihad alasannya anut Rasulullah, nak Rasulullah jihad nganti wani mati. Masalahnya Nabi mesti bener, musuhnya mesti salah. Lah saiki kita iku ora ngalami ngene iku. Imam kita kadang salah, musuh kita malah kadang bener.